Tes 1, 2, 3, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas ya? Pak Doni kasih Oh, volumenya sedikit besar, bentar sedikit kok di ngebut-ngebut. sini hujan besar, jadi saya kalau dengan laptop tidak terlalu terdengar. Tes 1, 2, 3, bagaimana sekarang? Sedikit juga boleh Kak Pak? Nah, Soalnya belum terlalu. Cek cek, oke, cek one Oke two, itu. oke, tes, Siap. tes, tes. cek one two, Gimana? Kalau Kak tes Denis cek, oke, suaranya bagus. Ah, oke, sekarang tes udah bisa. cek one two, oke. Sekarang oke ya suaranya ya? Ya, Bentar, ya. bentar. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Jadi tiba-tiba suaranya nggak masuk. Oke, yuk kita mulai. Hmm, sub yang ketiga, bab ke-7 tentang persembahan yang hidup. Bentar, ini kok nggak bisa masuk. Share screen, basic. Ini dia. Oke, yuk kita mulai. Korban yang harum. Selamat sore juga buat Ibu Yohana yang baru bergabung. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Korban yang harum. Pada masa perjanjian lama, Allah menetapkan persembahan dari binatang tertentu dan harus dibakar habis di atas mezbah. Karena baunya yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjanjian baru setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diminta mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan perbuatan kasih dalam hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Send the verification, verif ke WhatsApp. Nomor verify-nya ke WhatsApp apa? Kenapa? Wih, keren apa? Oke, sebentar. Oke, kita akan mulai tentang perjanjian lama ya. Allah menetapkan persembahan dari binatang tertentu. Ada kambing, ada domba, ada tukukur, ya. Nah, dan harus dibakar habis di atas mezbah karena baunya yang harum menyenangkan hati. Dibakar habis di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu mesti ada pengorbanan lagi. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya adalah mempersembahkan tubuh kita. Tapi bukan untuk dibakar, bukan. Tapi untuk kemudian dipersembahkan di hadapan Allah sebagai persembahan yang hidup. Dan perbuatan kasih itu dalam hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Jadi bukan hanya mempersembahkan saja, tapi ternyata ada persembahan yang hidup. Dan dengan apa kita mempersembahkan persembahan yang hidup? Dengan melakukan langkah-langkah iman, karena itulah yang menyenangkan Dia. Jadi bukan karena kemudian kita melakukan sesuatu bagi Tuhan maka Tuhan berkenan. Tapi pertamanya adalah mempersembahkan dulu hidup kita, tubuh kita. Baru kemudian perbuatan kita seperti apa berdasarkan dari persembahan tubuh kita ini di hadapan. Bagaimana cara kita bisa menyadari bahwa persembahan kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Bahwa ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita tahu ya, setiap perbuatan baik apapun tidak membuat kita lebih baik, lebih kudus sebelumnya. Tidak. Tapi kemudian kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu artinya bahwa Tuhan Yesus memakai tubuh kita untuk kemudian Dia melaksanakan kembali apa yang menjadi kerinduan Bapa di muka bumi. Karena itu bahwa persembahan Kristus adalah persembahan yang sempurna, sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu bahwa perbuatan baik yang kita lakukan pada hari-hari ini tidak menyelamatkan kita dari dosa untuk menumbuhkan kita lebih banyak levelnya di sorga, bukan. Tapi dengan persembahan yang benar seperti itu, kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Allah sebagai a living sacrifice, kita kemudian dalam langkah-langkah bersama dengan Tuhan menyenangkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Allah rindukan lewat tubuh kita dengan bersama-sama dengan Wow, Tuhan wow, wow, Yesus. wow. Tadi kenapa? Tadi Kenapa kenapa? bukan saya itu? Tadi siapa yang baru masuk?
Nah, berarti ada yang baru masuk. Nah, Bu Mundi boleh. Oh. Kalau Bu Mundi itunya si mikrofonnya kayaknya kurang masuk jack-nya. Nah, jack-nya kurang masuk jadi gitu. Oke, baik. Tadi ya, jadi persembahan itu mesti dilakukan, harus dilakukan. Tapi bukan untuk lebih lebih Tuhan perkenankan karena persembahan yang Allah inginkan adalah persembahan Kristus dan kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita agar Kristusnya menghidupi kita dengan langkah-langkah iman. Ya, itu yang Allah inginkan. Imamat 1 ayat 2. Silakan dibaca oleh Ibu Enda. Ya. Imamat 1 ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ya, ini terima kasih Bu Enda. Terima kasih, Ini Pak. persembahan yang harus dilakukan pada masa perjanjian lama, binatang atau ternak tertentu ya. Ternak tertentu yaitu lembu sapi atau kambing domba. Itu yang Allah inginkan. Kalau kemudian bagi yang tidak mampu mempunyai itu, terukur. Ada ayatnya. Keluaran 29:18. Silakan dibaca. Boleh Ibu Yohana? Apakah ada? Kalau Ibu Yohana belum bisa, silakan oleh Bu Monica. Sorry, Ya, bisa co-host. oke. Oke. Silakan Ibu Monica. Ah, ya. Saya Pak. Betul. Silakan. Keluaran 29 ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya. Korban api-apian adalah artinya korban yang dipersembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Persembahan yang harum di hadapan. Ya, seluruhnya dibakar habis. Itu korban api-apian, korban bakaran bagi Tuhan. Kejadian 8:21. Boleh oleh Bu Mundi boleh, tapi kayaknya si mikrofonnya mesti dimasukin ke dalam atau gimana? Ya. Sudah jelas, Pak. Iya, masih kurang pas. Nah, sekarang udah, silakan. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Iya Pak, sama-sama. Filipi 4 ayat 18. Silakan dibaca oleh Ibu. Oh, ada Ibu Ari. Silakan Ibu Ari. Ya Pak. Ya, oh ada Pak Eko. Silakan Pak Salam. Eko. Shalom Pak Eko. Selamat bergabung. Silakan Pak. Filipi 4 Pak ya. Betul Pak. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Terima kasih Pak Eko. Saya selalu ya Pak. Bapak, Efesus 5 ayat 2. Silahkan dibaca oleh Ibu Marta. Ibu Marta, apakah ada? Saya ya Pak. Betul. Terima kasih.
Iya Pak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Efesus 5 ayat 2. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ya, terima kasih Bu Marta. Terima kasih Nah, Pak. jadi untuk setiap dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ada satu hubungan yang jelas. Perjanjian lama itu adalah gambarannya, perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Yaitu penggenapannya ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama itu berupa lambang-lambang, gambar-gambar. Meskipun betulan ada yang dikorbankan, yaitu ternak yang dikorbankan di hadapan Allah. Tapi itu menggambarkan karena pada masa itu belum ada korban yang sesempurna yang akan kelak nanti dipersembahkan kepada Allah. Korban yang sanggup untuk menuntaskan segala keinginan Allah, yaitu hidupnya Yesus. Nah, tapi di masa perjanjian lama kan Yesusnya belum ada. Maka kemudian untuk semua orang bisa mengerti dari zaman ke zaman ada penggenapan dan ada gambar-gambar dalam semua zaman, maka kemudian di masa-masa orang perjanjian lama, mereka mesti mengikuti dengan sungguh-sungguh apa upacara ritual yang diinginkan oleh Allah. Itu kan ritual ya, semuanya ritual. Ritual peribadatan yang dilakukan di perjanjian lama di masa lampau. Menggambarkan akan ada persembahan yang lebih sempurna lagi dan mengakhiri segala sesuatu. Wah, yaitu lewat Kristus. Pada intinya, Kristus adalah penyempurna segala sesuatu apa yang Allah nyatakan lewat ibadah ritual apapun itu. Nah, nanti dipelajari lagi ya apa yang tadi saya bilang. Jadi untuk menutupi segala dosa-dosa di masa lampau, Allah menutupi semuanya dengan acara-acara ritual seperti itu. Nantinya akan ada satu pengorbanan yang luar biasa Kristus yang disalibkan dan menjadi satu hidup bagi mereka yang percaya kepada mereka bahwa mereka tidak lagi dimurkai oleh Allah. Mereka yang punya Kristus dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah sempurna dipindahkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang kekal dan berlimpah-limpah. Nah, teman-teman begitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita pelajari dari apa yang telah kita dapatkan barusan? Jangan ngejar acara ritualnya. Acara ritual boleh nggak Pak Sipa? Silakan dilakukan, ya, tapi nggak ngejar sampai dengan gimana-gimana banget. Karena sesungguhnya yang telah menggenapi semuanya adalah Kristus yang ada di hati kita. Itu, teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, sekarang kita mengerti ya bahwa hidup Kristus ya, hidup Kristuslah kemudian yang membuat Allah membuat Allah berkenan kepada kita. Membuat Allah tidak lagi memurkai kita. Ada hidup Kristus yang ada dalam diri kita. Dan hidup itu berlimpah-limpah. Artinya apa? Hidup yang ia berikan benar-benar memancarkan kehidupan yang baru yang sama sekali berbeda dengan apa yang telah kita punya sebelumnya. Berbeda sama sekali. Nah, masalahnya adalah sebagaimana kita membiarkan Kristus hidup mengalir dengan sesempurna itu, gitu loh, teman-teman. Jadi kalau pakai kuasa kita, kalau pakai pikiran kita boleh nggak? Saya mau bilang sementara boleh. Karena kan kita belum tahu itu nggak diperbolehkan, sementara boleh. Dengan setiap hal-hal yang mungkin dalam pandangan Allah kedagingan tapi kita nggak tahu, silakan. Tapi kalau nanti yang sempurna tiba, kita mesti mengesampingkan yang tidak sempurna itu untuk memperoleh yang sempurna. Siapa yang sempurna? Kristus. Nah, kalau kita sekarang ngejar yang ritualnya, kalau kita ngejar dengan aku adalah orang yang diurapinya gitu ya, kita akan nanti sampai pada masa dewasa. Tapi kita pada hari-hari ini kita masih fase kanak-kanak. Fase dewasa itu bagaimana kita mendapatkan Kristus dan kita mengesampingkan apa yang kita dapatkan sebelumnya untuk kita mendapatkan Kristus. Jelas teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, sementara begitu ya. Mari kita lihat lagi bab berikutnya. Sub yang keempat, tak bercacat.
Di dalam Ulangan 17 ayat 1. Silakan dibaca lagi oleh Ibu Yohana, apakah bisa? Iya Pak Doni, bisa. Ya, terima Shalom. kasih. Shalom. Ulangan 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, terima kasih Bu Yohana. Persembahan yang dilakukan kepada Tuhan, lembu atau domba, itu mesti benar-benar tidak bercacat. Apa artinya tak bercacat? Tidak mempunyai satu hal bentuk kelemahan dalam lembu dan domba itu. Ini secara ritual ya. Nah, pengorbanan Kristus di kayu salib itu memang ada cacatnya. Terbukti ketika dilahirkan dalam keadaan manusia, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus itu tidak tercampur dengan hubungan dengan Yusuf di antara Maria. Itu mutlak adalah kuasa Roh Kudus yang kemudian membuat Maria. Nah, kemudian ketika Kristus dipersembahkan sebagai anak domba Allah, Kristus menggenapi bahwa persembahan yang dilakukan kepada Allah itu tak bercacat, tidak berdosa. Itu kita masih tahu. Nah, ketika kita menerima Kristus hari ini, hidup yang dipersembahkan kepada Allah adalah hidup Kristus. Tubuhnya tubuh kita, kemudian kita telah menerima hidup yang baru, itu hidup Kristus. Nah, hidup kitanya gimana? Saya mau katakan gini, kalau kita masih pakai hidup yang lama, pikiran yang lama, itu semua ada cacatnya. Ya. Itu semua ada benih dosanya. Maka itu semua menjadi satu bentuk apa? Apakah kekejian bagi Allah? Ya, yang pasti gini, yang pasti Allah berkenan dan Allah memandang kita sempurna karena ada Yesus. Sementara kalau kita punya inisiatif sendiri, sementara kalau kita mempunyai pikiran sendiri dan bahkan hidup sendiri, hidup yang lama, hati yang lama, maka itu semua tetap tidak Allah perkenan. Meskipun pada saat-saat ini kita masih mempunyai kesempatan untuk berbuah lebat, tapi kalau pakai hati yang lama, pakai satu motivasi yang lama yang dari manusia yang lama, itu tetap ada cacat. Nah, teman-teman sekarang mengerti ya? Mengapa kita mesti sepenuh Kristus? Artinya, biarkan Kristus yang melindungi kita dengan setiap hal yang Ia berikan. Kita dilindungi dengan setiap hal yang Allah berikan, dan Allah mengasihi kita, dan Allah melindungi kita dari yang jahat dengan cara apa? Jangan berpikir tentang pikiran yang lama, jangan mendengar tentang hati yang lama, jangan hidup dengan watak dan karakter yang lama serta tabiat yang lama. Karena semuanya itu ada benih dosanya. Bahkan saya mau memberitahu di hari-hari ini, mungkin banyak orang menerima suatu pernyataan-pernyataan lewat mimpi, lewat vision. Dan kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Dosa masuk lewat keinginan. Oke, dosa masuk lewat keinginan. Ketika seseorang punya keinginan, itu mulai tumbuhnya masuknya dosa. Ketika orang mempunyai keinginan, dosa apa enggak? Bukan dosa apa enggak, tapi membiarkan dia terbuka untuk dosa masuk ke dalam dirinya. Lewat apa Pak dosa masuk ke dalam dirinya? Biasanya yang saya pernah dapatkan berupa penglihatan. Penglihatan vision yang bukan dari Roh Kudus tapi seolah-olah dari Roh Kudus, dan kita bilang itu dari Roh Kudus, padahal itu dari keinginan kita yang terpendam. Nah, sekarang bisa kita lebih mengerti lebih dalam ya. Bukan berarti kemudian kita punya mimpi, punya vision masih salah, masih kemudian punya banyak hal-hal yang berupa kedagingan. Saya nggak bilang begitu. Saya mau bilang begini, biarkan Roh Kudus sendiri yang mengartikan setiap apa yang kita mimpikan, setiap vision yang kita dapatkan, biarkan dia mengartikannya. Jangan pakai pandangan kita pribadi. Mungkin kita punya pandangan pribadi, mungkin kita punya pandangan yang dari Roh Kudus, tapi itu terus-menerus bukan suatu hal yang menjadikan rumus tertentu. Tetap mesti bertanya lagi, bertanya lagi. Mimpi yang berbeda bertanya lagi, mimpi yang sama di minggu-minggu yang lampau, mimpi yang sama di tahun-tahun yang bertahun-tahun yang lalu, tapi mimpinya masih sama, tanyakan.
karena bisa jadi ada pendalamannya di situ. Jelas Bapak Ibu sekalian? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sampai sini biasanya langsung kemudian harusnya banyak pertanyaan, "Pak, jadi vision yang saya dapatkan mungkin salah ya? Penglihatan yang saya dapatkan mungkin salah. Mimpi yang saya dapatkan mungkin dari si jahat." Saya bisa jawab, bisa jadi demikian. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan atau bingung banget atau ngerti banget? Mudah-mudahan ngerti banget, karena banyak hal yang kita dapatkan hari-hari ini, misalnya berupa penglihatan, berupa vision, itu didapatkan dari pengertian kita yang sebelumnya. Namun saya dorong kita semua untuk mengerti sekarang bahwa itu semua mesti ditanyakan kembali kepada Roh Kudus. Betul nggak itu mimpi benar-benar kita tahu artinya? Dan saya bisa pastikan untuk kita bisa tahu artinya bertanyalah langsung kepada Roh Kudus. Jangan pakai interpretasi yang lama atau pikiran atau cara pandang kita, aku bahkan asumsi kita. Jangan. Ya jadinya malah mungkin kita akan menyesatkan banyak orang lewat pengertian mimpi yang kita lakukan. Gitu Bapak Ibu sekalian teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke teruskan. Oke boleh berarti mengerti ya. Nah, korban yang lebih baik. Sejak dahulu kala Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau mendengarkan dan memperhatikan Dia. Jauh lebih dari segala bentuk persembahan berupa bakaran maupun berupa pekerjaan pelayanan dengan segala bentuk. Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang mendengarkan dan memperhatikan Dia. Ini artinya bahwa persembahan itu memang baik. Tuhan mengindahkan persembahan. Tapi bukan Tuhan itu cari persembahan terus-menerus. Artinya apa? Di balik esensi persembahan itu ada hubungan yang terjalin di antara Tuhan dengan manusia. Jangan lupa persembahan ini dilaksanakan oleh manusia kepada Tuhan karena ternyata ada jurang pemisah di antara manusia dengan Tuhan setelah manusia berbuat dosa. Esensinya manusia merusak hubungan. Maka Tuhan hendak menghendaki adanya hubungan kembali dengan manusia dengan adanya persembahan. Tapi sejak awalnya Tuhan sebetulnya menghendaki adanya hubungan yang baik. Dengan cara mempersembahkan itu, Tuhan nutupi dosa manusia di hadapannya. Manusia di hadapannya menjadi manusia yang sederajat dengan Dia dan mempunyai satu pandangan bahwa ini manusia menjadi satu eh, apa ya teman sekerjanya di muka bumi. Oke, kalau dibilang sederajat apakah nggak kelebihan? Saya mau bilang gini, sejak awalnya Tuhan jadikan manusia itu bagian dari dirinya. Nah, kalau sederajat apa tidak dengan pandangan kita mungkin kita bilang, wah kita membuat diri kita sama dengan Tuhan. Nggak kayak gitu. Satu bentuk pernyataan yang mungkin kita bisa mengetahui dengan jelas adalah kita ini adalah teman sekutunya Tuhan. Nah, pasti kita bisa mengerti itu ya. Kita tuh berfellowship dengan Tuhan di hati kita. Nah, itu artinya kita sederajat dengan Dia dong. Dalam satu bentuk kita mempunyai kerinduan yang sama dengan Dia. Itu loh teman-teman, maksudnya begitu ya. Oke, lebih dari apapun, baik itu berupa persembahan yang disampaikan berupa korban bakaran maupun persembahan berupa pekerjaan pelayanan dengan segala bentuk. Tapi sebenarnya Tuhan menghendaki adanya hubungan yaitu manusia yang berhubungan dengan Dia mesti mendengarkan apa yang Ia rindukan. Ini ayatnya 1 Samuel 15 ayat 22. Silakan Ibu Enda kembali. Iya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ini ada satu pernyataan ya. Tuhan apakah berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan?
Daripada korban sembelihan, apakah ada yang Tuhan lebih inginkan? Ternyata ada, mendengarkan suara. Bukan cuman apa ya, mendengarkan tuh bukan cuma mendengarkan gitu aja gitu ya, tapi juga mengerti apa yang Tuhan nyatakan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan, nah ini, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Mendengarkan dan memperhatikan apa yang Tuhan nyatakan. Banyak orang mendengarkan namun nggak memperhatikan. Memperhatikan itu artinya apa? Membuat orang ini mempunyai pengertian secara mendalam dari apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang, perhatiannya berbeda-beda. Juga pengertiannya berbeda-beda. Nah, orang yang memperhatikan lebih dalam, orang itu kemudian melakukannya lebih banyak, orang itu kemudian mendapatkan pengertian lebih banyak dari apa yang ia dengar. Bisa dimengerti ya? Mendengarkan, memperhatikan, tumbuh pengertian. Mendengarkan, memperhatikan, melakukan, dan dapatkan pengertian. 4 langkah itu kalau kita melakukannya, membuat Tuhan mempunyai satu tubuh yang baru, yaitu tubuh kita sendiri sekarang. Dipakai sama Tuhan luar biasa. Ini yang menjadi satu bentuk akhir dari persembahan yang berkenan di hadapan Allah kita, yaitu menjadi bait Allah di muka bumi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Masih belum. Oke, saya teruskan lagi sampai habis, sampai ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan teruskan. Korban yang lebih sempurna. Tadi lebih baik, sekarang korban yang lebih sempurna. Persembahan kepada Tuhan memang diajarkan kepada kita untuk dilakukan untuk menyatakan tanda kasih kepada Dia. Tapi yang terlebih Dia sukai adalah hati yang mau tergerak oleh belas kasihan terhadap orang lain. Ini bentuk pelayanan hati yang tergerak oleh belas kasihan terhadap orang lain. Di mana belas kasihan, di situ ada kuasa, urapan Roh Kudus untuk menolong. Lihat ini teman-teman, ini adanya satu dorongan dari Tuhan lewat seseorang karena Tuhan hendak menghendaki adanya kuasa di sorga terlepas di bumi lewat tubuh jasmania. Dan tubuh jasmania ini mesti mengerti bagaimana Tuhan untuknya. Bukan dengan satu bentuk inisiatif sendiri, kerinduan sendiri, atau empati sendiri, tapi itu datangnya dari Tuhan sendiri lewat orang ini. Mesti ada belas kasihan. Mesti ada dorongan, Tuhan aku mengasihi orang ini. Sebagaimana kita dikasih oleh. Itu ya, ada belas kasihan. Matius 9 ayat 13. Silakan dibaca oleh Ibu Mundi kembali. Ya, Pak. Suaranya agak ini ya, Pak ya. Iya, kayaknya itu si earphone-nya kayaknya bermasalah. Ada kabel yang keputus atau ada yang kekelupas. Oke, boleh yang lain dulu ya. Oke, silakan Ibu Monica. Pak. Yang 1 Samuel 15, Pak. Matius 9, Bu. Matius 9. Bisa naikkan ke atas sedikit, Pak. Saya yang naik, bukan? Ayatnya yang naik. Oh, ayatnya yang naik. Boleh. Silakan, Bu. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah aku firman. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, terima kasih Bu Monica. Jadi Tuhan menghendaki adanya belas kasihan. Belas kasihan ini sebagai sarana untuk kemudian kuasa Tuhan mengalir orang ini. Mengapa belas kasihan? Belas kasihan ini adanya di mana? Di jiwa. Jadi bukan roh seseorang, Pak, bukan. Rohani seseorang yang telah memiliki roh Kristus, tapi jiwanya ini mesti dituntun oleh Tuhan sendiri untuk mempunyai satu kapasitas kasih yang sama dengan Dia. Mempunyai kapasitas kasih, belas kasihan, jiwa, akal budi yang sama dengan Tuhan. Nurut sama Tuhan. Jadi kalau kita kemudian mempunyai belas kasihan yang sama dengan apa yang Tuhan tanamkan, kita kemudian membiarkan kuasa Tuhan mengalir. Mengapa? Karena Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Maksudnya begini, orang benar itu mereka tidak butuh kritikan, mereka tidak butuh teguran, mereka tidak butuh pengajaran, mereka tidak butuh apapun karena mereka sudah baik. Orang sudah merasa dirinya mempunyai pandangan yang benar. Orang yang benar begitu, orang yang sudah mempunyai cara hidup yang tidak usah lagi dikoreksi oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak datang untuk mereka. Mengapa? Pasti banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya yang kemudian membutuhkan afirmasi, membutuhkan satu bentuk dukungan dari Tuhan. Nah, orang kalau udah punya jawaban sendiri, orang udah punya bentuk afirmasi sendiri, orang udah punya bentuk hal-hal berupa, yang ingin membuat orang ini mempunyai kasih yang cukup untuk dikasih orang lain, justru kemudian orang ini sebetulnya tidak butuh dikoreksi, tidak butuh diajar. Mereka hanya butuh diakui aja. Tapi orang berdosa ini memang betul-betul butuh Tuhan. Itu teman-teman. Orang berdosa ini adalah orang yang benar-benar lagi ada dalam satu bentuk hal yang sangat jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan datang, mereka ingin dikoreksi, mereka ingin diampuni dosanya yang sedemikian banyak. Nah, teman-teman, kita datang sebagai orang yang seperti bagaimana? Bukankah kita sudah menjadi orang yang telah dibenarkan? Tuh, sudah memang. Tapi kita tetap masih butuh Tuhan. Mengapa? Karena kebutuhan kita akan hadirat Tuhan, kebutuhan kita akan kepenuhan Tuhan, meniadakan kita tuh masih tertuduh, terdakwa akan sifat manusia lama kita. Tabiat manusia lama kita yang melawan kita sendiri dalam hubungan kita dengan Tuhan. Contoh teman-teman, kita seringkali mungkin terhalang dengan kegiatan berdoa atau berpuasa. Mengapa? Karena kita berpikir, nanti kalau puasa lapar gitu ya. Nanti kalau kemudian saya berbuat baik, orang itu akan kemudian tahu nggak saya berbuat baik, gitu teman-teman. Nah, yang begini ini kita masih tahu, kita tuh masih ngerasa diri kita benar. Kita tuh udah baik-baik aja gitu di depan Tuhan, padahal tidak. Artinya kita masih butuh tuntunan Tuhan lebih jauh. Bukan menjadikan kita sebagai orang dalam dua dunia atau orang yang hidup dalam dua kategori, kalau di depan orang-orang kita benar, kalau di kamar sendiri kita menjadi orang yang berdosa, bukan gitu ya. Tapi kita mengerti dalam setiap tindakan langkah-langkah kita, kita masih butuh tuntunan Tuhan. Kita masih butuh koreksi dari Tuhan. Bukan soal dosa dan nggak berdosanya, soal tingkat pengertian yang Tuhan berikan kepada kita oleh firman-Nya. Oke, mengerti ya teman-teman, tingkat pengertian yang kita dapatkan hari ini, mungkin sudah bagus, sudah banyak, sudah komplit, tapi tidak cukup sepenuh Kristus, selalu. Nah, pikirnya begitu. Bukan soal dosa dan nggak berdosa, bukan. Soal bagaimana tingkat pengertian tentang kita terhadap Tuhan, kita masih sepenuh Tuhan. Caranya bagaimana? Biarkan Tuhan yang ada dalam diri kitanya bahkan membuat diri kita seringkali masuk ke dalam berbagai-bagai pikiran-pikiran, keadaan-keadaan, suasana-suasana, situasi-situasi bagaimana kita akhirnya melihat Tuhan bekerja dengan lebih dahsyat. Kalau kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai masalah, ya, fokuslah kepada apa yang sedang Tuhan siapkan dan telah Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan akan berikan kepada kita pengertian demi pengertian untuk semua kita hadapi bersama-sama dengan. Jadi hidup bersama-sama dengan Tuhan tidak bebas dari masalah, memang benar. Kata siapa? Bebas dari masalah. Justru dengan hadirnya Tuhan, kita bisa mengetahui bagaimana kita berjalan karib dengan Dia untuk menuntaskan semua masalah yang ada di muka bumi ini. Dan setiap orang, masalahnya tidak boleh dibandingkan satu dengan yang lain. Si itu lebih ringan dibanding saya masalah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kemudian yang kita sedang dapatkan dari Tuhan adalah berupa tingkat pengertian. Setiap kita mungkin saja berbeda-beda. Nah, teman-teman begitu. Sampai sekarang ada yang masih bingung? Ada yang masih belum mengerti tentang bagaimana kita mengaktifkan, kuasa Tuhan dalam diri kita? Ternyata itu ada di belas kasihan, ada dalam jiwa, ada dalam akal budi. Bukan di wilayah roh, Pak. Terutama bagi kita yang udah mengerti ya.
roh kita telah manunggal bersama-sama dengan Kristus. Kristusnya ada nggak di hati kita? Ada. Kuasanya ada nggak? Ada. Tapi yang menghalanginya adalah akal budi dan jiwa kita. Keinginan kita, hati lama kita, tuduhan, dakwaan yang kita punya. Jadi beralihlah kepada Kristus yang sedang ingin bekerja dalam diri kita. Bukan kepada apa yang akan aku perbuat agar Tuhan senang kepada saya. Nggak seperti itu. Jelas ya teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Doni, saya Ibu Ari silakan. ini tadi mumpung bahas tentang korban apa eh, korban bakaran itu juga ya Pak ya. Iya, korban Saya bakaran. mau tanya nih Pak. Ya. Ini kan saya tuh setiap saya doa tuh saya sering dapat ayat yang sama, bahkan saya juga bingung ngerti artinya Pak sampai sekarang. Jadi ini dapat ayatnya tuh kan Imamat Imamat 4 ayat 26. Ya. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam akan mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Hampir kayak sering sekali saya dapat setiap saya doa gitu, saya dapat ayat ini gitu Pak, dan saya tuh kayak nggak mengerti gitu. Yang tadi Bapak jelaskan itu, yang tentang itu bisa minta tolong dijelaskan nggak Pak? Oh iya. Jadi kalau ibu nanti makan ayam, makan sapi, makan kambing, lemaknya buang aja. Buang lemaknya. Tapi sayang Pak, biarin buang aja. Ya dagingnya dimakan. Itu artinya. Hah? Jadi ini tentang apa yang kita makan gitu atau? Oh iya, tentu saja kan ini imamat tentang apa yang kita makan sebagai imam. Oh gitu. Oh, Gampang. saya pikir tuh kayak tentang kayak apa yang harus kita korbankan gitu. Kayak saya bingung, makanya saya bingung. Kan kalau kita doakan ya maksudnya tubuh ini yang kita jadikan sebagai apa persembahan bagi Tuhan gitu. Tapi kok saya selalu dapat ayat ini gitu. Makanya saya sampai bingung. Oh, begitu, Pak. Ya Jadi ini bagian-bagian tentang yang apa? lemaknya dibuang aja. Oh, begitu. Berarti itu tentang supaya kita itu gimana, Pak? Kok lemaknya harus dibuang gitu, Pak? Iya, ini untuk kemudian kita mesti mengerti ya, di bagian-bagian perjanjian lama kan imam tuh mendapatkan pos yang terbaik sebetulnya. Oke, yang terbaik dari Tuhan. Nah, lemak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Isi perut, jumbai, sama dengan di pinggang-pinggangnya semua dibakar sampai habis. Kalau samsan ya memang nggak boleh. Sejak kapan bilang boleh? Porkologi itu yang kata Dionis itu porkologi. Jadi semuanya itu dibuang aja. Tapi kan sayang Pak, ya masalahnya bukan sayang apa enggak, itu bukan untuk kita makan gitu. Itu untuk dibuang saja. Untuk apa sih Pak kita nggak makan gituan? Agar kita sehat. Gampang kan. Tapi kalau ada yang masih makan, boleh nggak Pak? Ya silakan aja lah. Nggak masih makan. Oh, gitu. Gitu, Oh iya ya ya. Pak ya. Berarti itu ada maksudnya mungkin kita supaya kita bisa lebih hidup sehat begitu Lebih ya Pak ya, sehat. menjaga Ya. bait Allah itu gitu ya Pak ya. Iya, Oh iya. sebetulnya aturan keimaman kan dibikin oleh Tuhan untuk aturan hubungan kita dengan Tuhan sebagai imam. Landasannya apa? Agar kita dipergunakan seluas mungkin oleh Tuhan selama mungkin, selama kita di dunia ini, selama mungkin, selama kita masih bisa bugar, masih dipakai sama Tuhan, lari ke sana, lari ke sini, ke ujung kota sana, ke ujung pulau sini gitu ya. Maka Tuhan kemudian memakai orang ini lebih banyak dibanding yang lain yang kurang taat sama Tuhan. Itu aja sebetulnya gampang. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih, Bu Ari. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau di part yang lain ya, di bagian sampai dengan Tuhan bilang udah nggak boleh ya nggak boleh gitu ya, gampang. Terus karena kita bukan bani, kita boleh makan. Ya enggak lah, nggak kayak gitu. Tuhan yang dari diri kita nanti pada tingkat tertentu pasti akan kemudian stop ya, mulai stop. Udah stop. Bukan kosher. Nih, makanan kudus itu kosher.
bukan. Ini bukan direct message. Everyone. Gitu ya. Nah, co-share. Jadi kalau kayak Ah, oke, begitulah. Sampai bosan. sebegitu ya. Jadi kalau orang Kristen tuh dikasih tahu begini, mereka, oh kita kan bukan orang Israel. Ya silahkan, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Tidak ada? Saya teruskan. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, sekarang kita juga melihat ada korban syukur. Apa itu korban syukur? Oleh akal budi kita dan oleh anggota tubuh kita. Ibrani 13 ayat 15. Silakan dibaca oleh Bu Marta lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Terima Makasih kasih. Bu Marta. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan ya, Allah itu berkenan kepada kita karena ada Yesus. Allah itu memandang kita sempurna karena ada Yesus. Allah itu nggak memandang kita berdosa oleh karena ada Yesus di dalam diri kita. Makanya ayat ini berbunyi gini, sebab itu marilah kita oleh Dia. Marilah kita oleh Yesus yang ada dalam diri kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu oleh Yesus kita didorong untuk memuliakan nama Allah. Ucapan bibir yang memuliakan nama. Bibir yang senantiasa memuji-muji kebesaran, kemuliaan Allah Bapa kita. Oleh siapa? Oleh Yesus. Mengapa kita nggak sanggup? Karena kita mempunyai motivasi yang kemudian kita masih tahu ya. Motivasi, ambisi, kecenderungan hati, itu semuanya yang buruk. Tidak ada yang benar di depan Tuhan, semuanya tidak. Itu kan teman-teman? Nah, oleh karena itu maka oleh Dia, oleh Yesus yang mewakili kita. Dengan cara bagaimana? Saya punya cara yang lebih simpel untuk dilakukan. Sadari Kristus yang ada dalam diri kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Sadari bahwa Dia merindukan kita untuk berkata-kata benar, berpikir benar, punya perasaan yang benar. Ikuti aja yang seharusnya benar seperti apa. Yang seharusnya mulia, sedap didengar, baik di mata orang, dilakukan aja lewat Yesus yang kemudian mendorong kita untuk melakukan. Sesimpel itu. Bayangkan Dia yang sedang melakukannya dalam tubuh jasmani kita. Semudah itu. Lakukan itu, maka kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan mengalir. Dan kalaupun memang adanya suatu mujizat terjadi, bukan karena kita yang sakti, bukan. Tapi karena kemudian kesadaran itu yang membuat iblis, roh jahat, setan, itu kemudian takluk kepada Yesusnya, bukan kepada kita. Jelas ya? Hal yang simpel yang kita bisa lakukan seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Itu memuliakan namanya. Oke, Denis? Yuk, nanya yuk, diinfokan. Ya. Nanya apa? Masa aku yang nanya, aku kan 13. Kirain nanya. Oke, yang lain ada yang bertanya boleh? Tidak ada yang bertanya. Oke, silakan. Teruskan. Oke, teruskan ya. Nah, sekalipun Yesus Kristus telah menebus kita dari hukuman kekal dan memerdekakan kita, dan sekalipun ada ayat yang mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, namun Alkitab tidak memaksa kita mempersembahkan diri kepadanya. Tapi hal ini diberikan sebagai satu nasihat. Jadi tidak memaksa, tapi berupa nasihat. 1 Korintus 6 ayat 19. Silakan dibaca oleh siapa? Oleh Ibu Yohana ya. Silakan. Iya Pak Doni. Ya, terima kasih. 1 Korintus 6 ayat 19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, terima kasih Bu Yohana. Roma 12, 1-2, kembali lagi ke Ibu Enda. Iya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Amin. terima kasih Bu Enda dan Bu Terima Yohana. kasih, Pak. Ya, ternyata bahwa kita ini memiliki hidup yang baru, bahwa kita memiliki satu hidup yang bersama-sama dengan Allah dalam diri kita ya. Ternyata kita juga bukan milik kita sendiri, bahwa kita milik Allah, dan kita sekarang bukan lagi menjadi orang yang egosentris, tapi orang yang kemudian menyadari bahwa Allah tuh ada hidup dalam diri saya loh gitu ya. Dan kita ini memperoleh kehidupan yang baru. Itu perlu kita sadari ya. Dan kita ini tidak lagi hidup dengan hidup yang kita punyai. Artinya apa? Artinya bahwa Allah menempati kita dengan apa? Dengan satu keleluasaan bila kita membiarkannya demikian. Dan Allah memberikan kepada kita suatu will. Jiwa yang kita punya ini tidak dipaksa, tapi dinasihati. Saya mau katakan ini, dipaksa untuk kemudian nurutin itu pekerjaan si jahat, menyeret, memikat, membinasakan. Tapi Allah menasihatkan agar kita sepakat dengan Dia. Allah bisa nuntun kita asal sepakat dengan Dia. Allah bisa membebaskan kita karena sepakat dengan Dia. Maka Ia menasihatkan kita agar kita masuk ke dalam kehidupan sesungguhnya. Masuk ke dalam area yang Ia miliki sepenuhnya. Di mana area yang Ia miliki sepenuhnya itu membuat kita benar-benar terjamin dengan aman. Hanya kalau kita membuka diri kepada hal-hal yang jahat lewat keinginan di dalam jiwa kita, keinginan ini membuka kepada pintu yang lain. Si jahat masuk ke dalam diri kita. Jadi Allah menasihatkan kita untuk masuk ke dalam lingkungannya, ke dalam proteksinya. Dengan cara bagaimana? Ini caranya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kemudian mempersembahkan juga jiwa kita, akal budi kita, agar kita bisa mengerti ya, bahwa jiwa akal budi kita ini mesti tertutup dari hal-hal yang duniawi. Dua hal itu ya, yang dibahas dalam Roma 12, 1 dan 2. Tubuh itu bagaimana sih Pak dipersembahkan? Untuk apa? Tubuh dipersembahkan agar kemudian ada kesempatan jiwa dan akal budi yang kita punya ini mempunyai kesepakatan dengan Allah. Nah kalau tubuhnya nggak dipersembahkan, tubuh ini kemudian bisa mengalami kematian. Bisa mengalami hal-hal yang menjauh dari Allah. Mau contoh? Saya kasih tahu. Mana bisa orang lagi dalam keadaan sakit itu bisa kemudian berdoa sungguh-sungguh. Orang dalam keadaan tubuhnya mengalami tekanan, tubuhnya mengalami satu bentuk tekanan hidup yang luar biasa. Nggak nyaman dalam berdoa, nggak nyaman dalam menyembah memuji Tuhan, nggak nyaman melakukan tindakan apapun. Maka yang satu hal yang dilakukan karena tubuh kita adalah yang paling luar, yang paling menyentuh dengan dunia ini. Tubuh mesti dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Kemudian akal budi yang berikutnya, jangan membuka diri kepada hal dunia. Mengerti bahwa akal budi kita terus-menerus diperbaharui, diubahkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa membedakan terus-menerus apa yang Allah inginkan, yang baik, yang berkenan, dan kepada apa yang sempurna.
Teman-teman mengerti hal ini, maka kemudian kita bisa mengerti hal-hal yang rohani. Bukan hal-hal yang rohani dulu, kemudian kita bisa seenaknya dengan hal yang rohani, tapi jiwa dan tubuhnya belum pernah dilakukan penyerahan total kepada Tuhan. Sama aja. Akhirnya kemudian orang ini meskipun sangat roh, tapi daging kembali pada akhirnya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Doni, saya mau tanya. Boleh, silakan Bu Enda. Ya. Tadi Pak Doni menjelaskan bagi mana mungkin orang yang sakit itu bisa berdoa. Ya, karena dia memang apakah karena tubuhnya memang sangat sakit dan membuat dia gelisah sampai dia tidak bisa berdoa? Iya. Dan saya mau ingin tanya juga Pak, kalau di saat kita doakan dia untuk bawa mengenal Yesus, untuk dipersembahkan kepada Yesus, apakah dia juga mengalami itu? Tapi kenyataannya, kebanyakannya ya saya ikuti itu ada yang ya memang betul-betul dia mempersembahkan hidupnya, dia mengalami itu, mengalami pemulihan, mengalami kebesaran Tuhan. Tapi di saat kita doa untuk dia mengenal Yesus, tapi dia gelisah. Apakah dia kurang untuk bukan kurang ya, tidak seutuhnya gitu untuk mempersembahkan dirinya untuk Tuhan? Ya. Jadi bagi orang yang gini, jadi bagi setiap orang kita mesti memperhatikan orang-orang ini mesti dengan keteguhan hatinya, mesti dengan kerelaan hatinya, dengan ucapan bibirnya, dengan mulutnya yang mengaku, berdoa dengan mengaku bahwa saya butuh Tuhan, saya mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat saya, dan kemudian saya mau ganti kehidupan, saya kemudian mau bertobat, saya mau pindah daerah, saya ingin mengenal Tuhan. Dengan ucapan seperti itu, maka kemudian akal budinya dipindahkan. Dipindahkan kepada bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Tapi kalau belum pernah bicara begitu, atau karena kemudian meskipun ada satu sikap hati yang kemudian masih setengah-setengah, tapi ketika dia bicara itu, maka akal budinya kemudian mensinergikan diri dengan apa yang dia ucapkan. Gitu ya. Kalau orang yang belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan akan kemudian diatur oleh ucapannya dulu. Oke. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, pemuridan begini, ketika kita berdoa, kita memulai dengan ucapan syukur, ya. Bibir kita kemudian membuat akal budi kita mulai bersinergi, tapi kemudian yang kemudian kita lakukan, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam satu hal supranatural oleh rohani kita, kemudian akal budi kita mengerti, ini lagi dituntun oleh Roh Kudus, masuk ke dalam hal-hal yang rohani, hal-hal yang berupa supranatural, dunianya Allah. Nah, akal budi kitanya mau nggak dituntun begitu? Mau. Nah, ngikutin. Kemudian Roh Kudus akan menuntun kita kepada hal-hal yang diperlihatkan oleh Dia dalam dunia roh itu, akal budi kita nangkep, kemudian lidah kita nuruti apa yang kemudian ditanam oleh akal budi kita dari Tuhan. Bedanya begitu. Jelas ya? Jelas bedanya teman-teman, Bu Enda? Pak, iya, saya paham ya Pak. Hmm. Tapi maksudnya ini bagi orang yang sakit, ya, dia apakah memang terarahnya akal budinya Pak, tapi untuk mengalami perubahannya itu Perubahan seperti apa? kayak gini Pak. Saya sudah doakan nih bahwa untuk mengenal Yesus nih, dia mengaku ya dengan bibir mulutnya, dengan lidahnya. Tapi apakah dia bisa mengalami perubahan karena tidak ada semakin kita doakan untuk membawa dia, mengajarkan dia berdoa, itu bukan dia berubah kayak gimana, dia hatinya itu Pak, hati. Oke.
Gini, result atau hasil akhir dari apa yang kita doakan itu tergantung Tuhan dan orang itu. Gak selalu tokcer. Jadi kalau ada orang yang belum kelihatan kesembuhannya, biarkan dia bersama-sama dengan Tuhan mengalami kesembuhan. Karena gini, kalau kita kemudian melihat orang yang tiba-tiba sembuh, yang kemudian jadi bangga siapa? Kita. Iya. Yep. Ya. Tambahin boleh. Boleh, silakan. Kalau kita doain orang, berharap sesuatu terjadi ke orang-orang tertentu, apapun itu hasilnya Bu Enda, apapun yang kita harapkan, kadang-kadang kita nggak bisa berharap sesuatu yang Extraordinary. sesuatu yang kita inginkan tuh extraordinary terjadi. Misal, saya ambil contoh sama Pak Doni. Saya dan Pak Doni latihan bersama seminggu 3 kali. Dari hasil latihan tersebut, Pak Doni dan saya memiliki harapan bahwa saya memiliki sebuah upgrade tertentu secara kesehatan dan secara fisik. Apakah dari hasil latihan tersebut, sekali saya latihan, sekali Pak Doni latihan, menguatkan otot-otot bagian tubuh, bisa terjadi hal yang signifikan terjadi dalam waktu 1 minggu, 1 malam? Gak mungkin. Begitu pula dengan tubuh roh, atau yang dilakukan dan dicoba dilakukan di dalam roh. Kalau Ibu berharap satu orang bisa mengenal Tuhan Yesus setelah katakan 3 minggu, 1 bulan konsultasi dan ngobrol bareng dan berusaha mengenalkan Yesus, Ibu pribadi mungkin beriman orang ini bisa mengalami suatu terobosan tertentu di dalam waktu yang cukup singkat. Tapi kalau Ibu selalu terkadang itu bukan apa yang kita pace-nya itu Tuhan yang atur kecepatan untuk orang tersebut mengalami suatu perubahan, itu urusan dia dengan Tuhan. Fungsi kita di sini tuh ya introduce boleh, membimbing boleh, ngasih nasihat boleh. Tapi kalau ngarepin hasil yang ketok encer 1 malam, orangnya langsung berubah, orangnya langsung berkelakuan baik, bener yang kata Pak Doni singgung tadi, siapa yang bangga duluan? Biasanya kita, bukan kita yang memuliakan Tuhan. Dan orang-orang kan selalu bilang Tuhan bisa melakukan metode yang sama seperti itu. Maksudnya orang tertentu didoakan langsung sembuh, ketok encer, beres masalah. Dengan metode yang langsung jadi seperti itu kadang-kadang tidak menghasilkan sebuah pertumbuhan tertentu juga di dalam beberapa kasus. Karena pace-nya yang Tuhan berikan di dalam suatu orang tertentu untuk mengenal dia akan memberikan pertumbuhan yang lebih signifikan terhadap orang tersebut. Saya akan memberikan satu contoh lagi buat Ibu. Nah, ini muncul tiap pagi di sekolah saya renungan pagi dan tiba-tiba muncul cerita ini. Ada satu anak kasihan ngelihat ulet yang berusaha keluar dari kepompongnya. Kepompong itu dipotong biar si ulet itu kupu-kupunya keluar, dan anak tersebut berharap kupu-kupunya akhirnya terbang. Tapi tanpa disangka kupu-kupu itu mati di kemudian hari. Dalam selang beberapa jam di hari itu juga. Kalau kita berharap seseorang akan menemukan terobosan di dalam hidupnya, itu bagus. Tetapi pace orang yang diberikan Tuhan ini tidak bisa didikte oleh kita. Dia yang tetap kasih pace. Ya tugas kita yang mencoba sebisanya untuk menyampaikan siapa itu Tuhan dan mengenalkan siapa dia, bukan mempercepat kecepatan seseorang dalam masuk ke dalam proses pertumbuhan dengan Allah.
karena itu urusannya dia. Mau nambahin lagi nggak? Iya. Jadi, kamu mau nambahin lagi? Aku udah giliran. Oke, sip. Jadi sepakat ya. Jadi urusan kesembuhan itu urusan Tuhan. Waktunya kapan langsung atau nanti bertahap berangsur-angsur atau nanti nggak sembuh tuh urusan Tuhan juga. Ngapa saya bilang begini? Karena kita terbiasa untuk bukan bukan kemudian terserah Tuhan deh, bukan. Membiarkan Tuhan itu mengendalikan kita dan orang-orang yang kita doakan juga, ya. Jadi kita bukan mengendalikan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan yang mempunyai satu rencana, bukan saja kepada kita dan orang sakit ini, kepada siapapun dia punya rencana. Agar agar itu semua tergenapi, semua mesti terkoneksi dengan sempurna. Gitu teman-teman, pada rencananya ini. Jadi kalau kemudian yang kita harapkan, yang kita doakan nggak terjadi, jangan kecewa juga gitu loh. Tapi kemudian kita menyerahkan total sama Tuhan, kok terjadinya hal-hal yang di luar dugaan. Ya memang Tuhan mempunyai satu hal yang di luar dugaan kita bahkan. Kan Dia sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kita harapkan dan lebih apa yang kita doakan juga, teman-teman. Gitu Bu Enda. Jelas ya? Berarti dia mengalami pertobatan juga ya Pak Doni ya? Tentu saja, ia mengharapkan adanya perubahan tuh pasti itu yang ia inginkan. Iya, Tapi betul. kalau sembuh apa tidak, itu urusannya ranahnya Tuhan juga. Iya. Yang penting itu pertobatannya ya, itu Betul, yang betul. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Enda. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, saya teruskan. Sedikit lagi ya. Oh, ada. Silakan. Ada suara Bu Mundi. Silakan Bu Mundi. Bu Mundi. Tadi Bu Mundi mau bersuara boleh, silakan. Kalau nggak saya teruskan ya. Ya, keinginan Paulus. Paulus adalah salah seorang teladan yang sangat baik bagi kita, bagi hidup kita setelah Yesus Kristus. Apa motivasi hidup Paulus? Ini motivasi artinya akal budi yang Paulus punya. Apakah landasannya dari Tuhan atau landasan dari diri dia? Mari kita lihat. Filipi 3:10. Silakan dibaca lagi oleh Ibu Monica. Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih Ibu Monica. 2 Timotius 4 ayat 6. Ibu Marta lagi boleh. Ya. 2 Timotius 4 ayat 6. Yes. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Marta. Lihat ini. Jadi apa yang memotivasi hidup Paulus? Paulus punya kehidupan, Paulus punya rancangan, Paulus punya cita-cita, punya motivasi. Saya percaya apa yang dulu dia punya sebelum ketemu dengan Yesus, setelah ketemu dengan Yesus, yang ia punya tentu berbeda. Ya perbedaannya kapan? Titik baliknya adalah ketika dia bertemu dengan Yesus ketika hendak ke Damaskus. Ke Damaskus ya. Sampai dengan kapan kita bisa mengenal Paulus dengan benar? Sampai dengan ia diubahkan oleh Tuhan sendiri. Mengapa ia bisa diubahkan? Karena yang ia kehendaki mengenal dia. Yang dia kehendaki mengenal Yesus. Ya, saya percaya yang kita punya sebelum mengenal Yesus, kita mengenal sebelum kita masuk ke pemuridan lah gitu ya kan. Siapa sih yang di tempat ini setelah pemuridan hidupnya jadi semakin mengarah ke Kristus? Angkat tangannya. Karena dulu saya belum pernah masuk ke area itu. Angkat tangannya.
Ya. Nggak ada. Bu Yohana, silakan. Setelah ikut pemuridan, jadi tahu ke arahnya tuh ke arah Kristus. Siapa lagi? Oke, berarti lewat pemuridan kita tahu ya, kita tuh lagi diajar tuh ke arah Kristus. Sebelumnya gimana? Sebelumnya gimana sebelum pemuridan? Kita belum tahu ada hidup ke arah Kristus. Sebelumnya yang kita tahu pelayanan aja, baca Alkitab aja, doa aja, ibadah aja gitu ya. Tapi kan ternyata nggak sesimpel itu. Jujur teman-teman, kalau dulu kita belum mengenal Kristus seperti ini, kita selamat nggak? Selamat. Sebetulnya ya, dengan catatan bahwa kita percaya Yesus. Tapi dengan kemudian kita bisa mengetahui kebenaran yang memerdekakan kita, kok jadi hidup ini kok punya tujuan gitu. Kok hidup ini punya satu bentuk yang perlu diapresiasi, dimuliakan, kita hargai, kita jadinya bukan orang yang seenak dengkul kita. Ya nggak teman-teman? Itu artinya hidup kita diubahkan oleh Kristus. Tepuk tangan semuanya. Itu artinya seperti Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita tahu orang Yahudi nggak percaya ada orang bisa bangkit dari kematian. Nggak bisa percaya. Bagi mereka ya sudah mati-mati gitu ya. Tapi ada orang yang bangkit dari kematian. Nah, Paulus waktu itu nggak mengerti soal hal ini. Tapi setelah mengenal Yesus, dia sekarang mengerti ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Kok mau Yesus menderita bagi saya dan kita semua? Dan Paulus mau selain mengenal Yesus, mengenal kebangkitannya, juga mengenal apa sih artinya menderita dalam Tuhan. Yang ia tangkap kemudian dari ketiga hal itu, mengenal mengenal kuasa kebangkitan, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, apa sih penderitaan itu? Dari ketiga hal itu, Paulus ternyata bisa mendapatkan bahwa keserupaan Kristus dalam kematiannya juga mempunyai keserupaan kebangkitan seperti Kristus dari antara orang mati. Jadi ini membuat kita bisa mengerti ya, hidup yang ke arah Kristus ternyata menjamin kita hidup di dunia ini juga hidup di dalam dunia yang akan datang. Nah, kalau kemudian kita nggak pernah mengenal Kristus, kalau kita nggak pernah mengenal kuasa kebangkitannya, kalau kita nggak tahu apa arti penderitaan yang dialamatkan kepada kita oleh karena Kristus, maka kita tidak punya kebangkitan dari antara orang mati. Sekaligus kita pun nggak punya kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Percaya nggak seserius itu ternyata kalau kita sekarang belajar pemuridan ini. Seperti itu membuat kita bisa mengerti itu. Dulu kalau belum belajar pemuridan nggak sedalam ini. Siapa nggak? Siapa yang kemudian bisa mengerti hal ini? Iya kan teman-teman? Bayangkan dulu kalau kita nggak pernah pemuridan, nggak pernah dimuridkan ke arah Kristus. Kita jadi orang Kristen yang selonong boy gitu aja. Ngelonong aja seenak gue gitu. Kemana arahnya nggak tahu, pokoknya selamat aja gitu. Nggak kayak gitu juga ternyata. Oke, bersyukurlah kita dipertemukan, saya pun dipertemukan dengan RPMI. Maka kita bisa mengerti itu yang milih Tuhan, bukan kita yang milih. Ya. Oke, terusin. Nah, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Siapa sih yang tahu seseorang, kita semua telah mendekati ajal selain Paulus. Tadi dikatakan oleh Alkitab. Dia sudah menyadari, ia sudah hendak dipersembahkan. Mengapa? Mengapa Paulus kemudian sadari itu dan tahu akan hal itu? Emang dia mempunyai satu penyingkapan misteri yang luar biasa? Jawabannya adalah penyingkapan akan diri Kristus. Bukan penyingkapan diri kita jadi siapa, nanti gimana. Coba kita mulai beralih dengan persepsi yang tepat ke arah Kristus.
penyingkapan siapakah Kristus bagi kita. Siapakah saya dalam Kristus? Dua hal itu kita mesti punya. Maka selangkah demi selangkah kita bisa mengerti siapa Kristus dan kemana arah tujuan kita. Bukan kemudian kita berdoa tentang hal-hal yang kita akan jelang di kemudian hari, besok seperti bagaimana, bukan. Tapi penyingkapan Kristus dalam kita dan penyingkapan kita dalam Kristus. Dengan kita mempunyai prinsip yang seperti itu, maka setiap hari kita terima sebagai anugerah. Hal-hal yang membuat kita bahagia itu adalah bonus. Teman-teman mengerti hal ini? Bisa ditangkap ya. Jadi hal-hal yang kita singkapkan bersama-sama dengan Kristus itu adalah Kristus yang menyingkapkannya bagi kita. Untuk apa? Untuk kita ke arah Dia. Bukan ke arah yang lain, teman-teman. Jadi kalau kita belum disingkapkan kepada hal yang lain, terima dulu, nanti akan disingkapkan mungkin lebih lanjut oleh Kristus. Karena pada hari kita minta disingkapkan, mungkin bagian kita belum sepenuhnya diungkapkan. Karena kita mungkin mempunyai satu kecenderungan yang belum stabil di antaranya ya teman-teman. Nah, tapi Paulus, dia mengenal tentang apa yang dinamakan sebagai akan segera dieksekusi. Dia tahu. Mengapa? Mengapa dia tahu? Saya kasih tahu sekarang ya. Karena tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Pak, tahu dari mana seseorang tugasnya sudah selesai? Jangka waktu yang telah ditetapkan Tuhan bukan jangka waktu seseorang mesti mati. Enggak. Artinya seseorang itu mesti mati pada umur sekian. Enggak seperti begitu sebetulnya. Bukankah seseorang itu ditentukan umurnya sekian waktu lamanya waktu dia hidup di muka bumi ini? Enggak, kata siapa? Tapi Tuhan menetapkan dengan jelas kalau orang melayani dia, dia mesti mempunyai kapasitas yang serupa dengan dia, maka Tuhan akan pakai begitu rupa agar tepat sasaran, agar ia kemudian dipakai lebih banyak lagi dan lebih lama lagi untuk kemuliaan namanya. Nah, kalau tugas sudah rampung, udah pulang. Gitu loh. Tapi kan kita punya pengharapan. Harapan yang seperti bagaimana? Harapan bagaimana kita terangkat hidup-hidup ke surga. Dan ini akan kita segera jelang hari-hari ini. Siapa yang kemudian mendapatkan mendapatkan kehormatan seperti itu kepada siapa? Ya, mereka yang kemudian dituntun oleh Tuhan hingga ke hari-hari. Fokusnya kepada Tuhannya saja, bukan kepada pengajaran seseorang, sesuatu, bukan kepada hal yang kita kerjakan. Fokusnya kembali lagi kepada penyingkapan Tuhan kepada kita secara pribadi. Oke? Dan tiap orang berbeda-beda. Tingkat pengertiannya pun berbeda-beda. Bergantung dari tugas-tugas seseorang. Beresin tugas. Ya, beresin tugasnya. Pak, bukankah kita sudah terima jadi apa yang Tuhan berikan? Iya betul, tapi dalam rangka tugas, Tuhan sendiri akan menetapkan kita untuk bekerja sama dengan Dia, berjalan karib dengan Dia. Ya, jangan lupa Elia pun terangkat ke surga menurut instruksi Tuhan. Artinya apa? Tuhan berjalan bersama-sama dengan Elia sampai dengan dia terangkat ke surga. Jadi Tuhan yang sama yang sekarang menghendaki adanya jalan bareng, hidup bareng bersama-sama dengan kita sampai dengan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Nanti akan ada webinar, saya akan bertugas membagikannya. Di situ saya akan bagikan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jalan-jalan yang indah bersama dengan Tuhan di muka bumi ini. Silakan nanti ikuti ya. Oke, perjamuan kudus. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, ini kalau di dalam gereja karismatik di awal bulan, Bapak dan Ibu teman-teman, lakukan ini. Bila kita hendak perjamuan kudus, kita diingatkan kembali akan korban darah dan tubuh Kristus. Dan juga bagian kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita diingatkan kembali ya, dipersembahkan kita di hadapan Tuhan. Tubuh kita ini dipersembahkan. Bukan disembelih, bukan. Dipersembahkan untuk Tuhan mengambil alih hidup kita. 1 Korintus 11, 25 sampai 28. Silakan dibaca, Ibu Yohana boleh. Iya Pak Doni, tapi backsound-nya di belakang nggak apa-apa ya? Backsound, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, silakan. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 28. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan,
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Jadi memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya adalah cara yang resmi untuk membiarkan dia hidup dalam tubuh jasmani kita. Menyatu dengan rohnya, menyatu dengan kepenuhannya, menyatu dengan keseluruhan kerinduannya juga. Jadi kalau kita tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa kepada siapa? Kepada tubuh dan darah Yesus. Ya, jadi ketika kita memakan dan meminum tubuh serta darah Yesus, kita itu sedang mengundang dia kembali untuk lebih berleluasa dalam hidup kita. Tapi kitanya masih punya, yang dipersembahkannya masih yang cacat. Kitanya masih punya pikiran-pikiran begini dan begitu. Maka ini ada satu pergolakan batin mungkin ya. Kita masih tertuduh, kita masih terdakwa. Oleh karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Artinya apa? Ketika hidup ini kita hormati, ketika kemudian kehidupannya, kepenuhannya ini kita hormati dan membiarkan dia bekerja leluasa dalam diri kita, maka biarkan kemudian setelah kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini, membiarkan dia berpikir, membiarkan dia kemudian bekerja, membiarkan dia menginginkan sesuatu. Biarkan kemudian dia berjalan lewat tubuh kita, berjalan melakukan apapun lewat tubuh kita, bahkan berdoa memuliakan namanya pun lewat tubuh kita, maka kemudian kita menjadi bait Allah di muka bumi. Ini tujuan akhirnya teman-teman, mempunyai kesadaran seperti ini. Ya. Nah kalau kemudian Pak habis makan dan kemudian kita berdosa lagi, nah ini kemudian tidak menghormati keberadaan dirinya dalam diri kita. Ya, maka dari itu sekarang kalau kita kemudian rasanya banyak orang mungkin yang orang-orang yang melihat orang yang dipakai Tuhan luar biasa kok lebih cepat meninggalnya gitu ya. Saya rasa mungkin karena hal ini. Merasa tertuduh, merasa terdakwa, merasa kemudian menjauh dari Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Tapi dari motivasi pikiran pribadi, mungkin dari hal-hal yang sesungguhnya di hatinya belum cepat dibereskan, menjadi satu tuduhan yang menuduh dia di depan Allah. Dan ini pun mesti dibereskan semuanya, teman-teman. Agar kita punya hati yang leluasa dipakai sama Tuhan untuk memikirkan apa yang ia pikirkan. Yang sanggup kita pikirkan itu adalah kesanggupan dari Tuhan juga. Jadi kasih, pernahkah Anda mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai dalam rencana Allah? Tentu kita sudah pernah melakukannya di di pelajaran-pelajaran yang lampau. Kita telah berdoa bersama, kita telah mengalami keputusan bersama ya. Saya rasa semuanya sudah mengalaminya. Bentuk pelayanan apa yang menjadi beban Anda bila Anda melayani Tuhan? Bu Enda udah jadi majelis ya, mungkin kita sudah menjadi pendua syafaat, ya. Mungkin kita sudah menjadi membagikan firman Tuhan ya. Tapi mari kita kemudian fokuskan kepada apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita dan apakah panggilannya yang kemudian melandasi kita untuk melakukannya. Nah, ini kemudian yang menjadi bentuk hubungan dengan Tuhan. Menurut Anda, berapa persen penyerahan Anda kepada Tuhan? Dijawab teman-teman ya. Apakah masih tubuh kita masih seenaknya sendiri? Ya, tentu saja kita yang menjawab begini harusnya 100%. Ya teman-teman. Tapi kalau akal budi kita, jiwa kita masih kemudian sebenarnya belum ya. Yuk serahkan semuanya 100%. Kemudian serahkan pikiran kita, bahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan hingga kita bisa punya hidupan total kepada Tuhan yang 100% digantikan dengan hidupnya Tuhan. Hal ini dapat Anda lihat dari tabel daftar keinginan hati Anda yang merupakan dorongan utama motivasi hidup Anda. Istilah daftar keinginan hati Anda di bawah ini sejujur-jujurnya. Dari sini terlihat berapa persen keinginan untuk diri Anda dan sendiri dan berapa persen untuk Tuhan Yesus. Nanti diisi seperti begini.
ya. Berapa persen hidup kita untuk Tuhan? Berapa persen untuk kita semua yang masih kita pakai untuk kesenangan kita pribadi? Nah, tentu saja masih ada, betul teman-teman. Tapi yuk beralih kepada keinginan Tuhan yang penuh dalam diri kita. Bukan berarti kita mesti ke padang gurun, bukan berarti kita mesti ke puncak gunung untuk kita menghindari dosa, bukan. Tapi hendaklah Tuhan sendiri yang kemudian memunculkan keinginannya dalam diri kita. Dan kita bisa menjawab, saya sudah menyerahkan semuanya total kepada Tuhan 100% dan Tuhan mengambil penuh hidup saya, tubuh saya, akal budi saya, jiwa saya, dan kemudian Tuhan membangkitkan keinginan dalam diri saya untuk kemudian memuliakan. Nah, bentuknya seperti apa? Teman-teman nanti boleh kemudian isi sendiri bentuk-bentuk bagaimana memuliakan Dia. Teman-teman, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Adakah pertanyaan? Bu Yohana, silakan. Iya, Ya, ini tentang tugas yang tadi Bapak sampaikan. ya, Bagaimana Rasul Paulus bisa mengetahui bahwa tugasnya sudah selesai, gitu kan? ya. Yang ingin saya tanyakan itu tugas yang seperti maaf, tugas sesuai yang dikehendaki Tuhan atau sekedar tugas-tugas seperti yang ibaratnya kayak banyak hal nih yang menurut pemandangan kita kadang kan mengerjakan banyak hal itu menurut kita sebagai tugas gitu. Nah, saya pribadi ini kan sudah dalam taraf diajarkan Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau aja gitu. Nah, Ya. ketika berbenturan dengan saya ngerti nih bahwa misalnya kayak contoh orang lain membutuhkan bantuan saya begitu, tetapi saya ngerti itu bukan bagian saya gitu. Tetapi orang tersebut memaksakan supaya saya membantunya gitu. Tapi di dalam diri saya tuh seperti kayak ada alarm gitu, itu bukan bagianmu gitu. Nah, terkadang saya tidak mau ambil. Saya pernah coba untuk ambil gitu kan, Mbak. Saya kerjakan gitu. Tapi efek dan hasilnya ternyata saya baru ngerti ketika saya mengerjakan. Kenapa kok saya tidak? Itu bukan bagian saya karena itu berdampak dengan fisik saya ternyata. Jadi ketika saya tetap mengerjakan itu, ngedroplah saya gitu. Jadi terkadang ada beberapa bagian-bagian yang saya itu seperti di dalam tubuh dan di dalam diri saya seperti kadang kayak ngerti, ini bukan bagianmu, ini bagiannya orang itu, dia sendiri yang mau pengen mengerjakan itu, biarkan itu dia selesaikan gitu. Dan ketika saya mencoba untuk ikut ambil bagian di situ, justru justru badan saya sendiri yang akhirnya sakit gitu. Dan dari situ terus Tuhan gini, nah ya kan, itu kenapa aku tidak menginginkan kamu melakukan apa yang bukan bagianmu gitu, tapi apa yang di pandangan orang-orang kemudian saya seperti tidak mau tahu, tidak mengerti kesulitan orang lain atau apa begitu. Nah, itu yang menjadi terkadang membuat saya itu berpikiran ini benar enggak ya yang saya alami ini, dan dengan pemahaman dan pengertian yang saya terima ini, tapi saya ngebuktiin sendiri nih dengan tubuh saya gitu. Ketika saya paksain untuk kerjakan seperti ini, dan ternyata ketika saya melakukan tugas-tugas saya aja, bagian-bagian saya aja, tubuh saya nggak ngapa-ngapain. Tetap fit, tetap baik, tetap. Jadi kayak istilahnya kayak Tuhan tuh seperti dalam tanda kutip berbicara, kamu lakukan apa yang jadi bagianmu aja gitu. Bahkan bagiannya Tuhan aja nggak boleh kamu ambil gitu kan. Ibaratnya begitu. Nah, itu bagaimana menyikapi situasi seperti itu, dan kita kan nggak mungkin bisa memaksakan pemahaman yang kita pahami dan apa yang kita sedang pelajari dengan Roh Kudus untuk orang lain mengerti di area itu. Tetapi
dampaknya yang saya dapatkan justru sepertinya saya tidak menjadi berkat begitu Pak Doni. Nah, ini kebijaksanaan ini yang saya terkadang struggle ya di situ. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang Ya. pertama, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Nah, jangan dulu, ini kepanjangan yang kedua nanti. Saya jawab dulu yang pertama ya. gitu. Takut saya lupa. Oke. Nah, sejak tadi saya bahas bahwa sebetulnya ibadah apapun yang ada di muka bumi ini itu ritual agamawi ya. Tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak. Tapi bentuk selebrasi ya. Jelas ya. Dan kita semua sebagai orang percaya berkumpul dalam satu tempat menyembah Tuhan itu bentuk selebrasi. Bukan kita jadi lebih dekat dengan Tuhan, enggak. Enggak sama sekali. Gitu loh. Satu itu, jangan sampai terbeban dengan hal-hal yang wah WL-nya nggak ngangkat. Itu bukan masalah WL, bukan masalah jemaat ya. Itu bukan bentuk bahwa kita semakin dekat dengan surga. Penyembahan yang mana yang dilakukan oleh gereja mana yang dekat dengan surga, enggak seperti kayak gitu. Oke, jadi hilangkan stigma seperti begitu. Bahwa kita bentuk selebrasi, bersyukur bahwa selama 6 hari kita telah bekerja, kita telah berupaya maksimal dan hari itu selebrasi bersyukur kepada Tuhan. Oke, jelas ya. Nah, itu tadi saya bilang bahwa kalau itu berupa satu hal yang mungkin bisa jadi masuk ke ritual, kalau kita ngejar hadirat Tuhan. Nah, yang saya mau jelaskan lagi, ini maksimalnya gini ya. Kalau saya melakukan tindakan-tindakan sebagai seseorang yang menyampaikan firman Tuhan ini, Mbak, itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk siapa? Ada yang bisa jawab? Kalau saya sebagai penyampai firman Tuhan, itu untuk siapa? Untuk Tuhankah atau untuk siapa? Siapa yang tahu? Kan itu tugas untuk Tuhan. Enggak bukan untuk Tuhan. Ya. Tapi untuk bait Allah. Siapa bait Allahnya? Orang-orang yang sedang mendengarkan Tuhan. Ya jelas ya. Lah, jadi ketika saya sedang menyenangkan Tuhannya kapan? Bukan pada saat menyampaikan firman Tuhan. Justru pada saat pribadi di mana orang nggak tahu saya sedang menyenangkan Tuhan. Pas kapan? Yang tadi kita bahas, mendengarkan dia bicara dan melakukannya. Apa yang Tuhan suruh. Karena apa yang ia suruh pun ia masuk ke dalam setiap komandonya itu untuk melaksanakan dan menggenapinya. Nah, itu yang menyenangkan Tuhan. Jadi siapa saja yang menyenangkan Tuhan? Orang-orang yang mendengar dia bicara, melakukannya, dan menggenapinya. Siapa yang kita bisa tahu? Aduh, nggak ada orang yang tahu. Nggak usah banyak orang tahu, ngapain? Nah, kemudian yang jadi presidennya adalah kalau kita melakukan ini dan kita menolak ajakan orang lain, orang itu kemudian jatuh karena kemudian ngomongin, "Wah kita sok suci, mesti mendengar suara Tuhan dulu." Itu urusannya dia, bukan urusan kita. Kenapa dia nggak tahu? Kenapa kita tahu? Kita jadinya nyenengin siapa? Nyenengin orang ini atau nyenengin Tuhan? Memang betul mungkin kita di batu sandungan, tuh. Tapi itu bergantung dari tindakan kita setelahnya. Setelah kita kemudian misalnya kita menuruti apa yang Tuhan inginkan, ya. Dan kemudian Tuhan menggerakkan juga hati orang lain untuk mengikuti apa yang Ia inginkan, itu berbeda. Nah, pastikan kita akan masuk ke area itu. Kalau kita nurutin Tuhan, pasti Tuhan pun mendamaikan dengan siapapun yang orang ini tampaknya mempunyai satu pengadilan kepada kita. Oh, ini orang ini mangkir tugasnya sebagai seorang pengerja atau mangkir sebagai seseorang yang melayani Tuhan. Sebetulnya kalau begitu kita sedang melayani si pendetanya, bukan melayani Tuhan. Kita bukan jadi budaknya Tuhan, tapi kita jadi budak pelayanan. Mengerti nggak Bu Yohan? Iya, itu berarti juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari juga ya Pak. Oh Jadi iya. enggak selain juga ya. Iya. Karena kan saling berkaitan juga baik yang di dalam pelayanan seperti itu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak orang kan pengennya
yang mereka lihat itu buktinya gitu. Tetapi Oke. terkadang bukti yang mereka inginkan, yang mereka maksudnya untuk pahami, terkadang itu tidak masuk dalam dalam pemahaman yang Tuhan sedang ajarkan dalam Betul. setiap orang gitu. Dan Oke. itu dipaksakan gitu kan. Ya. Jadi saya sendiri berjuang untuk bebas dari itu, merdeka dari itu, supaya enggak apa ya namanya, terintimidasi. Atau dulu kan saya termasuk orang yang baperan gitu kan, Iya. orang yang pemiku sih Pak. Perjamuan kudus kan salah satu dari kita ganti nyawa ya, seperti Ya. yang Bapak pernah sampaikan di Zoom. Nah, tetapi ada beberapa pemahaman-pemahaman yang orang-orang percayai gitu, bahwa kemudian terus perjamuan kudus terus-menerus itu bagaimana? Apakah itu bisa disamaratakan dengan supaya ganti nyawa terus dengan Tuhan, maka makan perjamuan kudus? Itu sih. Ini satu pemahaman yang saya mencoba untuk mengutak-ngatik secara logika, tetapi juga secara maksudnya dengan Tuhan, apakah itu juga termasuk bagian yang bisa dikerjakan terus? Iya. Itu sih Pak. Ya, nggak ada larangannya sih ya untuk sesering mungkin, tapi sesering mungkin dilakukan jadinya malah kemudian mungkin menurunkan esensinya. Saya khawatirnya begitu. Meskipun saya nggak anggap itu salah ya, tapi sesuatu hal yang kita lakukan terus-menerus jadinya esensinya berkurang. Contohnya gini, pemuridan 1 kali 3 hari, bagus kan? Bagus. Hasilnya apa? Mana pengajar dari FFG? Ya nggak teman-teman? Hasilnya apa? Gitu loh. Perjamuan kudus sehari 3 kali, seminggu 7 kali, bahkan, hari Minggu lebih lebih dari 4 kali, atau sehari sekali, atau seminggu 3 kali, apakah itu bisa merubah seseorang? Yang dirubahinya ngerti nggak lagi dirubahin sama Tuhan? Ini saya pertanyakan kepada orang yang bersangkutan yang melakukannya. Ya kalau berubah terus-menerus ya baguslah, puji Tuhan. Ya, Berarti teman-teman. harus mengerjakannya berdasarkan esensi yang benar juga ya. Hasilnya juga bukan untuk terus bermain ganti nyawanya begitu gitu. Tapi ada sesuatu yang memang ngefek di dalam ke pertumbuhan rohaninya Iya. gitu. Tapi kalau tidak ya itu seperti ritual lagi kan ya Pak ya. Betul. Nah, akal budinya diubahkan nggak? Kan sekarang kan akal budi yang perlu kita harus ketahui. Kita udah ngeroh banget sih, ngeroh banget lah gitu ya. Oke lah itu ngeroh, tapi banyak orang ngeroh tapi jiwanya nggak stabil. Iya, Setuju nggak teman-teman? setuju. Ya, dari orang-orang yang kemudian, apa ya, yang pelayanan ya, pelayanan kemudian nggak dianggap oleh seseorang yang melihat pelayanannya, kan jadi baper ya, nggak suka ya, apalagi diomongin orang sosok rohani gitu, kita nggak suka juga ya. Lalu kita mengeksposnya kemudian dengan cara-cara yang nggak sehat, itu kemudian jiwa kita nggak stabil loh. Nah, jujur saya pun masih perlu belajar juga ya, untuk menahan diri. Menahan diri untuk apa? Untuk ngomong lebih cepat tuh, langsung meng-counter attack apa yang orang-orang nyerang saya gitu ya. Saya masih belajar juga sebetulnya teman-teman, ya. Kita nggak usah ngurusin pendapat orang, orang berpendapat apapun silahkan, itu masalah mereka. Tapi yang penting adalah akal budi kita, jiwa kita tuh terlatih untuk membedakan apa sih yang Allah mau. Itu apa namanya, esensinya. Nah, kalau itu didapatkan dengan cara kemudian kita perjamuan kudus, ya okelah boleh. Tapi yang Tuhan inginkan itu apa? Persekutuan yang memang yang ingin kita dapatkan dari hubungan pribadi, bukan cuma dari perjamuan kudusnya. Esensinya apa? Hubungan, gitu loh, teman-teman ya. Hubungan itu apa sih sebetulnya? Apa yang Ia tahu, yang Ia rindukan, kita tahu tanpa banyak ngomong. Jadi sebetulnya Pak, gak usah banyak doa. Ya banyak doa juga, tapi dengan doa yang sangat efektif dan banyaknya yang kita ucapkan, jadinya Tuhan sangat mudah bergerak, gitu loh. Karena kita pun dibebaskan dari itu semua.
dari rutinitas, dari bentuk religius agamawi, dari bentuk ritual apapun yang kita pernah dapatkan, bahkan dari keuntungan selubung-selubung yang kita punya hari-hari ini. Teman-teman, jelas ya? Itu Bu Yohana. Iya Pak, benar sekali. Kalau kadang saya juga ngerasain kalau doa itu kok sekarang ya, maksudnya bukan yang kemarin-kemarin gitu. Justru tidak banyak ngomong gitu, tidak banyak bicara. Saya cuma dengerin musik gitu aja. Tapi ada sesuatu di hati saya itu nggak ngerti itu dari mana gitu. Bisa bikin saya nangis, tapi saya nggak ngerti nangis kenapa gitu. Tapi nggak ngomong. Dan ketika saya tanya, Tuhan mau doa apa ini? Saya nggak ngerti itu. Tuhan nggak jawab. Tuhan kok nggak bicara apa-apa? Saya pengen dengar suaranya gitu. Tuhan nggak bicara apa-apa. Dia cuma kayak seperti saya diinginkan untuk ngerasain dia aja gitu. Yeah. Dan itu bikin saya nangis sampai orang lihat kayak saya seperti punya masalah gitu. Padahal enggak. Saya sendiri bingung kenapa saya nangis sampai kayak gitu. Jadi nangisnya sampai engguguk gitu. Air mata nggak berhenti ngalir gitu. Tapi saya nggak ngerti. Cuma di sini di hati tuh damai, tapi kayak ada satu aliran-aliran air yang terus saya rasakan bergelora di dalam. Dan hari-hari ini saya ngalami itu Pak Don. Dan ketika Bapak bicara seperti itu, wah iya juga ya gitu. Yeah. Karena saya ngalami beberapa kali. Ya. Terima kasih Pak Doni untuk Terima kasih Bu Yohana. pertanyaannya. Ya, Jadi terima kasih juga. Kesimpulannya adalah kalau orang yang masih perlu tuntunan dari orang lain untuk berdoa ya, diawali dengan dituntun dengan perkataan yang tepat. Jadi lidah nuntun akal budi, ya. Lidah nuntun akal budi dan juga nuntun rohnya kepada Tuhan Yesus. Itu kalau orang dituntun berdoa oleh orang lain, ya, misalnya orang sakit. Tapi kalau kita yang udah terlatih nih terus menerus dengan Tuhan, berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, lama-lama kita bisa mengerti apa itu tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa dengan apa? Tuntunan Roh Kudus yang kemudian membuka akal budi jiwa kita kepada apa yang Allah inginkan, yang Allah impikan, yang Ia rindukan. Kemudian kita bicara lewat lidah kita. Itu bedanya. Jadi kita itu sedang masuk ke dalam kerajaan Allah, melihat sekeliling kita seperti apa yang Allah rindukan di hatinya, dan kemudian kita berbicara memuliakan namanya. Bedanya itu. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita dipimpin Roh Kudus, akal budi kita dibebaskan, jiwa kita bisa melihat cara pandang Allah seperti apa, kemudian kita bicara. Jelas teman-teman? Bedanya gitu ya. Nah, semoga kita bisa mempraktekannya nanti ketika kita berdoa atau ketika kita saat teduh. Alami dulu bagaimana kita dituntun Roh Kudus untuk melihat kerajaan Allah dan berkata-katalah seperti apa yang kita lihat dalam kerajaan Allah itu. Nah, begitu kita bisa berdoa secara efektif. Itu saya rasa yang menjadi saran saya pada malam hari. Oke, seperti apa yang saya janjikan, nanti ya teman-teman, saya akan siapkan pengajar-pengajar di antara kita bagian firman, jadi tidak ada orang yang lebih dibanding yang lain. Sementara teman-teman saling mengajar satu dengan yang lain di FG ini, saya coaching secara pribadi. Mungkin di antara teman-teman ada yang perlu dilatih secara pribadi ya. Atau mungkin ada orang-orang yang punya beban, ya kita berdoa sama-sama. Itu coaching juga, mentoring lebih banyak. Saya mau seperti itu. Mentoring lebih banyak, coaching lebih banyak, melatih orang lebih banyak. Karena FFG ini yang 2 jam ini sebetulnya bisa dipakai oleh orang lain juga untuk ngajar orang-orang sesamanya. Tapi saya ingin lebih dari itu. Saya ingin ngelatih secara pribadi, bukan ngelatih banyakan. Karena kemudian dapatnya lebih sedikit, tapi kalau ngelatih tiap orang dapatnya lebih banyak. Mengapa? Orang yang kemudian dilatih ini akan kemudian memuridkan lebih banyak lagi dari apa yang bisa saya dapatkan hari ini. Semoga mengerti teman-teman, ini kemudian nanti ke depannya akan saya programkan seperti begitu. Nanti saya akan lebih tegaskan lagi, ini FFG buat praktek mengajar. Bukan untuk ajang doni ngajarin orang terus-menerus.
di FFG, tapi ajang praktek mengajar dipimpin oleh Roh Tuhan. Oke, Allah akan seperti begitu. Setuju ya teman-teman? Yuk kita tutup pemberitaan pada sore hari ini dan mari kita berdoa. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih apa yang telah Kau tetapkan di hati kami, bahwa kami telah diselamatkan, kami telah diampuni, kami telah diberi kemuliaan, dan bahwa kami telah dipisahkan dari yang jahat. Kami dipindahkan dengan ketaatan-Mu masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan yang berlimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami. Maka Tuhan silakan, ini kami anak-anak Allah yang telah Kau bebaskan, yang telah Kau tebus, yang telah Kau berikan kemerdekaan untuk kami melihat dengan Engkau, ke arah Engkau dan sepenuh Engkau. Dan mari Tuhan berkuasa penuh atas kami semua, atas diri Bu Enda, Bu Yohana, Bu Marta Mida, Bu Monika, Pak Eko, Ibu Ari, Denis, hamba-Mu, dan setiap anak-anak Allah yang mendengarkan acara ini. Maka Tuhan pimpin kami masuk sepenuh Engkau. Dan Roh Kudus silakan Engkau ajari kami berkata-kata, melihat dan memandang cara pandang Allah sendiri, memandang. Hingga kami punya ketepatan untuk berkata-kata, ketepatan bertindak, dan ketepatan dalam melangkah bersama-sama dengan Engkau dalam iman. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau adalah Bapak kami, Engkau adalah Allah kami, maka Bapak silakan Engkau ditinggikan, dimuliakan segala waktu, segala keadaan, kondisi kami semuanya, bahwa Engkau adalah Allah segala situasi, Allah segala keadaan. Ajari kami melihat Engkau, dan ajari kami memandang cara Engkau memandang. Makasih Bapak, Engkau pulihkan kami, Engkau ampuni kami, Engkau bebaskan kami dari yang jahat, kami tunduk kepada Engkau, dan iblis lari daripada kami oleh karena ketaatan kami kepadamu. Maka berpuasalah dengan kepenuhan-Mu atas kami oleh karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Makasih Bapak, bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, haleluya, amin. Mari kita aktifkan video kita dan mari kita berfoto bersama. Wah, Bu Monika masih di luar. Bu Marta tumben lagi nggak di parkiran. Oh, silakan Ibu Enda, Bu Yohana. Oh, Ya, dulu ya oh, Pak. oke. Ya, terima kasih untuk pengajaran. Terima kasih. 1, 2, Ya. 3. Senyum lagi. Wah, Pak Eko komplit nih. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sehat selalu ya. Terima kasih Bu Enda, Bu Marta Mida, Bu Monika, Pak Eko, Bu Ari. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Tuhan berkati. Andi. Sehat selalu.